Setelah kita mati, meninggal dunia, kita akan dikubur. Ketika kita dikubur, maka nanti akan ada kejadian-kejadian yang tidak bisa kita hindari. Ya. Apa itu? Yaitu akan kedatangan dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Itu kejadian setelah kita dikubur. Nah, bisa nggak kita menghindari? Nggak bisa, karena kita semua pasti akan mati ketika kita meninggal dunia, kita akan dikubur. Nah, saat itu, ya, bahwa kita itu akan meninggal dunia, itu pasti terjadi, hanya saja kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah, akan kedatangan malaikat maut yang akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Ya, Allah menyebutnya di surat Luqman ayat terakhir, yaitu ayat ke-34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Seseorang siapapun tidak akan tahu apa yang akan dilakukan esok, tomorrow, ya, itu kita tidak ada yang tahu. Nah, meskipun Nabi Muhammad juga tidak akan tahu apa yang akan terjadi atau apa yang bisa dilakukan persis besok pagi, karena variabel-variabel, kemungkinan-kemungkinan kejadian itu banyak sekali yang akan mempengaruhi perilaku kita besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, juga tidak akan ada seseorang yang mengetahui di bumi mana, di tanah yang mana seseorang itu akan meninggal dunia. Dan bahkan kapan juga orang tidak akan tahu. Karena ada orang yang sudah berusaha bunuh diri juga tidak mati. Ada orang yang sehat-sehat juga meninggal dunia. Jadi itu hak prerogatif oleh Allah. Nah, karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal dunia, dan kita tidak tahu persis apakah besok pagi kita masih hidup. Kalau kita tidak tahu bahwa besok masih hidup, maka tugas-tugas harus kita selesaikan sekarang. Sekarang, sesegera mungkin. Belum tentu umurku sampai besok. Nah, ini kalau alhamdulillah saya dulu tuh pernah mengalami bekerja sebagai wartawan. Wartawan tuh tiap hari, tiap saat menghadapi deadline. Deadline itu garis kematian. Tapi itu artinya batas waktu yang kita tidak boleh melanggar, pada saat itu harus sudah selesai. Tapi deadline kita, umur kita suatu saat akan dead, ya, akan meninggal. Nah, garisnya itu tertentu, cuma kita tidak diberitahu dan tidak akan pernah tahu kapan itu. Oleh karena itu, kalau kita merasa ada tugas-tugas, cepat-cepat selesaikan. Karena siapa tahu nanti sore itu deadline kita. Siapa tahu siang nanti deadline kita. Jangan sampai pada waktu kita meninggal dunia kita masih punya utang. Utang ini tidak harus berupa uang, ya. Bisa juga utang sholat, utang puasa Ramadan dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu kita mesti mengantisipasi apa yang mungkin terjadi di masa depan untuk mempersiapkan diri. Nah, hal yang pasti akan terjadi ketika kita itu akan ketika kita meninggal dunia. Saat itu akan ada dua malaikat yang datang ke kuburan. Nah, ini kita sehari-hari bilangnya ke kuburan. Karena apa? Kita taunya kan lahiriah. Kita taunya seseorang meninggal dunia, badannya meninggal dunia, mati, tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian badannya ditanam di liang lahat. Liang lahat itu kita sebut kuburan, dan apa yang terjadi di situ disebut alam kubur. Sebenarnya alam kubur itu bukan fisiknya, tetapi rohnya. Jadi yang namanya hidup itu ada dua pengertian. Hidup yang secara umum adalah saat di mana badan kita dan roh kita bersatu. Dulu waktu bayi, sebelum waktu janin, sebelum berumur 100 atau 120 hari, janin itu
belum punya roh, belum dikasih roh. Saat itu meninggal, mati ya. Kemudian dikasih roh. Nah, pada saat dikasih roh itu menjadi hidup sampai ketika kita lahir dan sekarang. Nah, saat ini roh dan badan kita bergabung. Nanti suatu saat akan berpisah lagi. Nah, ketika berpisah itu dia katakan meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, maka badan ini secara fisik ditanam di kuburan, tapi rohnya ini masuk ke dalam suatu alam, suatu arena yang disebut alam barzakh. Alam khusus untuk roh-roh manusia yang sudah meninggal dunia. Nah, apa yang terjadi terhadap manusia setelah meninggal, itu yang di rohnya itu, terhadap rohnya tadi di alam barzakh. Tapi kita menyebutnya di alam kubur. Ya, jadi, kalau kita bilang alam kubur, itu yang dimaksud sebenarnya alam barzakh. Dulu sudah pernah kita bahas, yang namanya alam barzakh itu ibaratnya alam penantian. Setiap orang yang sudah meninggal dunia, maka rohnya terpisah dengan badannya, lalu rohnya itu dibawa ke alam barzakh. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi alam barzakh ini alam di mana roh-roh ini menanti sampai nanti tiba waktunya kiamat. Kiamat itu artinya kebangkitan. Nah, pada waktu kebangkitan itu, roh ini akan disatukan lagi dengan badannya. Allah mempunyai metode tersendiri bagaimana roh ini bisa bergabung dengan badannya, meskipun badannya itu sudah hancur lebur. Bahkan ada banyak orang yang sengaja badannya itu dibakar sampai jadi abu, terus ditaburkan di laut, sampai abunya itu bertebaran kemana-mana. Itu Allah bisa membuat supaya nanti akan bisa hidup kembali, rohnya, nyawanya bisa bergabung dengan badannya itu. Nah, ini yang kita perlu perhatikan adalah bahwa ketika kita meninggal dunia dan kemudian badan kita ditanam di kuburan, roh kita tidak jauh-jauh dari situ. Kemudian malaikat akan datang. Malaikat akan datang itu dengan mengajukan pertanyaan. Hanya ada 3 yang pasti ya. Yang pasti hanya ada 3 pertanyaan, sebagaimana diceritakan oleh sahabat namanya Bara bin Azib. Dia cerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama dengan Nabi, dengan utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa jenazah seseorang lelaki dari sahabat Ansor. Fantahaina ilal qabri, sesampainya kami di kuburan, walamma yulhad, dan jenazah ini belum dikuburkan, belum dimasukkan liang lahat, ya, yulhad dari kata lahdun, lahat. Kita bilangnya liang lahat, sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat. Lalu fajar Rasulullah duduk-duduk di situ, di dekat-dekat jenazah tadi. Kemudian Barok cerita suasananya hening, lalu Rasulullah itu sambil memegang tongkat, kemudian Rasulullah melihat ke atas, kemudian memberi instruksi kepada para sahabat yang hadir di situ. Ista'idzu billah min adzabil qabri. Mohonlah kamu perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Nah, ini kalau dibilang siksa kubur, itu secara fisik kita melihat seseorang sudah dikubur di kuburan. Tapi sebenarnya siksa kubur itu yang disiksa itu rohnya di alam barzakh. Ya. Rasulullah mengatakan itu 2-3 kali. Ista'idzu billah min adzabil qabr. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Sampai 3 kali. Kemudian
Rasulullah mengatakan, wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Kalian tidak tahu bahwa sebenarnya mayat ini setelah dikubur, dia itu masih bisa mendengar apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan. Sampai-sampai mereka itu bisa mendengar tapak kaki kalian. Jadi orang berjalan, tebak, itu mereka dengar. Terus setelah itu turunlah 2 malaikat. Nanti ada hadis yang lebih detail. Pertanyaannya 3. Marabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, agamamu apa? Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Kelihatannya gampang. Alah, 3 itu gampang. Lebih mudah daripada ujian sarjana, lebih mudah daripada ujian doktor. Siapa bilang? Karena pada saat seperti itu orang itu grogi, karena malaikatnya itu kelihatannya menakutkan sekali. Kalau dalam keadaan takut begitu, itu kalau dia hanya menghafalkan kata-kata saja tidak mungkin. Maka kalau kita ingin bisa menjawab, kita buktikan dan kita jalani jawaban itu. Kita menjawabnya Tuhanku Allah. Nah, itu harus kita praktekkan benar, bahwa sehari-hari aku itu berbakti kepada Allah. Apapun yang aku lakukan ini hanya dalam rangka berbakti kepada Allah. Nah, kalau itu yang dilakukan, nanti kita bisa jawab. Apa agamamu? Islam. Nah, Islam itu agama, din itu aturan-aturan. Jadi Islam itu isinya peraturan-peraturan, ada perintah, ada larangan. Nah, kita perhatikan perintah dan larangan itu, kita taati. Kalau kita mentaati, nanti kita bisa menjawab. Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Nabi Muhammad. Nah, kita kenal nggak Nabi Muhammad? Untuk mengenalnya tidak cukup hanya nama. Oh, Muhammad nabiku, nggak cukup. Maka kita harus mengenali kepribadiannya, mengenali bimbingannya untuk kehidupan bagi kita. Nah, kalau kita terbiasa dengan mengikuti bimbingan beliau, maka kita akan bisa menjawab. Nah, kalau secara lesansi kita ini sudah sering menghafalkan itu. Kan kita sering sehari-hari itu mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba, aku rela Allah sebagai Tuhanku. Nah, ini kan jawaban nomor 1. Wabil islami dina, aku juga rela Islam sebagai agamaku. Ini kan pertanyaan nomor 2. Terus wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, ini jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Nah, jadi ya bagus juga kita sehari-hari latihan dengan mengucapkan itu, tapi jangan hanya di mulut. Kalau kita mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho kepada Allah sebagai Tuhanku. Tuhan itu yang menciptakan dan mengatur. Kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan, berarti kita ridho atau rela diatur oleh Allah. Kalau orang tidak rela diatur, bangun pagi-pagi sholat subuh, itu kan diatur. Kemudian dia tidak mau bangun. Masih terlalu pagi. Ya, saya seringkali mendengar kalau misalnya diajak, ayo besok pagi kita rapat. Jam berapa? Jam 9. Wah, terlalu pagi. Ya, karena bangunnya jam 7, jam 8. Jam 9 itu terlalu pagi. Ya. Misalnya jam 9 nanti akan ada rapat kepagian. Terus jam 10 deh, begitu. Nah, kalau orang yang menganggap Allah sebagai Tuhan, nggak berat. Karena Tuhan kan menyuruh kita untuk bangun sholat subuh. Jadi, jam segitu aku sudah bangun, sudah siap. Gitu. Ya. Jadi, penting sekali kita mempraktekkan 3 ucapan tadi. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina,
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, terhadap 3 pertanyaan tersebut, roh dari orang yang beriman akan menjawab dengan benar. Jadi kuncinya harus beriman dulu dan menjalani keimanannya. Ya. Kemudian setelah menjawab dengan benar, lalu dipersilakan istirahat. Dan istirahatnya itu dalam keadaan yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena lalu dibukakan pintu surga, yang berarti udara dari surga yang sejuk, nyaman, itu bisa dirasakan, dan surga itu baunya wangi. Ya. Oleh karena itu, bernafasnya juga wangi. Ya. Jadi dengan demikian, ketika seseorang itu meninggal, menurut definisi hidup dan mati yang saya kemukakan tadi, yang tadi kan orang itu hidup kalau roh dan badannya bergabung. Kalau berpisah itu mati. Tapi kalau kita berbicara tentang rohnya saja, roh ini tidak pernah mati. Ya. Badannya bisa mati, bisa hancur, tapi rohnya dia akan tetap hidup sampai hari kiamat, nanti sampai di surga dan di neraka itu akan tetap hidup. Oleh karena itu, kalau dikatakan orang yang mati syahid itu tidak mati, dia itu tetap, mereka yang mati syahid itu tetap hidup. Nah, itu hidupnya itu rohnya. Jadi itu pengertian yang lebih khusus mengenai kehidupan. Nah, ini hadis yang lebih spesifik mengenai kejadian di kuburan itu. Ini hadisnya panjang sekali. Saya potong menjadi 3, itu pun masih saya kurang-kurangi yang penting-penting saja. Rasulullah mengatakan, wa ya'tihi malakan fayujlisanihi fayaqulan. Datanglah kedua malaikat, lalu orang itu dipersilakan duduk, lalu 2 malaikat itu mengatakan kepadanya, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu, "Rabbi Allah." Dia menjawab, "Tuhanku Allah." Lalu 2 malaikat itu bertanya lagi, "Madinuk, apa agamamu?" Lalu jenazah itu, mayit itu menjawab, "Dini al-Islam," agama Islam. Fayaqulani lahu, maka 2 malaikat itu lalu bertanya, "Ma hadzal rajul?" Nah, ini kita tidak tahu, ini barangkali ya, kira-kira kalau melihat konteks percakapannya ini adalah bahwa malaikat membawa semacam gambar, ya, image yang menunjukkan wajah Nabi Muhammad SAW. Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum? Siapa orang yang diutus untuk kamu ini? Dia mengenali, meskipun tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi begitu ditunjukin nanti akan mengenali. Ya, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah utusan Allah. Lalu 2 malaikat bertanya, "Wa ma yudrik?" Apa yang membuat kamu tahu? Kok kamu tahu bahwa ini Muhammad? Fa yaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bih wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Di Al-Quran kan diterangkan tentang Nabi Muhammad, dan aku percaya kepada Al-Quran itu dan aku membenarkannya. Nah, oleh karena itu aku tahu. Terus Rasulullah mengatakan, mengutip ayat Al-Quran, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah memantapkan ucapan orang yang beriman itu. Allah yang memantapkan, jadi menjawabnya dengan tenang, dengan tegas. Tsumma tafaqa, setelah itu 2 malaikat itu sepakat bahwa orang ini orang baik. Lalu fayunadi munadin minas sama, ada malaikat yang dari langit mengumumkan, an qad sadaqa abdi, benar dia, ucapan dia itu, silakan berilah dia hamparan yang menuju ke surga. Buka pintunya, pintu surga, dan berilah dia pakaian dari surga. Nah, kemudian fayatihi min ruhiha wa tibiha, dia merasakan
wanginya surga dan merasakan sejuknya udara surga. Nah, wa yuftahu lahu fiha madda basarih. Lalu dia melihat kuburannya dia, kuburan di sini alam barzah ya. Jadi bukan kuburannya secara fisik. Kuburan di alam barzahnya itu menjadi luas, seluas pandangan mata. Jadi memang secara fisik itu hanya, anggaplah misalnya 1 meter kali 2 meter, hanya itu. Tapi rohnya itu, kalau orang yang tidak beriman rasanya terhimpit, tapi orang yang beriman rasanya longgar. Nah, sebenarnya saya akan komentar sedikit bahwa tadi kan disebutkan bahwa Rasulullah dan para sahabat itu mengantar jenazah sahabat Ansor ke kuburan. Terus sampai di kuburan, jenazah belum dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu Nabi Muhammad bercerita bahwa kalian minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, karena ini mayat ini nanti kalau dimasukkan nanti akan kedatangan 2 malaikat. Ini ditiru oleh teman-teman kita. Cuma kalau tadi Rasulullah itu memberitahukan kepada orang-orang pada saat jenazahnya belum ditanam. Tapi di tradisi di tempat kita itu setelah ditanam terus dirapihkan, lalu ada yang mengatakan, hai fulan, kamu sudah meninggal dunia, nanti kamu akan kedatangan malaikat. Nah, ini sebenarnya meniru Nabi Muhammad, cuma addressnya yang beda. Addressnya, kalau Nabi Muhammad kan bilangnya, hai para hadirin, nih lihat nih teman-teman kita sudah meninggal, nanti dia akan begini. Nah, tradisi kita di sini, beberapa masyarakat ya, beberapa anggota masyarakat itu menerangkannya itu setelah dikubur dan addressnya, alamat yang berbicara itu dengan si mayit. Ini kan hanya ada modifikasi sedikit. Kenapa kok begitu? Karena kalau orang-orang yang hadir di kuburan diceramai begitu, mereka bisa, kamu nyeramai aku. Terus caranya tidak begitu, diambil cara yang tidak menyinggung para hadirin. Lalu si orang-orang ini, biasanya tuh tokoh agama, lalu seolah-olah dia berbicara dengan mayit. Tapi mayit mendengar nggak? Mendengar. Nanti kita bisa membaca hadisnya bahwa mayit yang meskipun sudah dikubur itu dengar. Tadi juga kita singgung sampai tapak kakinya atau sandal sepatunya orang-orang itu kedengaran bagi mereka. Jadi mereka bisa mendengar. Nah, penjelasan Nabi itu karena sekarang dilakukannya setelah orang dikubur, orang menyebutnya talqin. Talqin itu membimbing. Nah, membimbing itu lalu timbullah perbedaan pendapat. Kalau dinamakan talqin itu membimbing supaya orang itu meninggalnya husnul khotimah, maka dibimbing mengucapkan Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah. Itu namanya talqin. Jadi talqin itu ketika masih hidup. Kalau sudah mati, dia sudah tidak bisa merespon lagi. Maka itu bukan talqin. Nah, karena itu lalu terus orang mengatakan nggak ada ajaran talqin. Nah, oke lah, ini kan beberapa di antara kita itu ingin mengingatkan kepada orang yang hadir. Yang hadir itu kan bermacam-macam orang. Ada orang yang sadar bahwa suatu saat akan mati, ada yang tidak sadar. Jadi buktinya apa kok tidak sadar? Dia masih semena-mena ketika berbuat sesuatu, atau apalagi kalau dia mempunyai kekuasaan, lalu dia menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Itu kan berarti tidak ingat bahwa dia itu suatu saat akan mati. Maka talqin itu sebenarnya ketika dilakukan oleh tokoh ulama,
tokoh agama di kuburan setelah dikubur itu sebenarnya ditujukan kepada orang yang hadir yang masih hidup gitu. Cuma jangan dikasih nama talqin lah. Kalau dikasih nama talqin ya nggak pas. Kalau namanya talqin itu sebelum orang itu meninggal, karena talqin itu membimbing supaya mengakhiri hidupnya dengan ucapan yang benar, ucapan yang mengesahkan Allah. Ya. Nah, ini saya berbicara begini supaya kita itu tidak mudah bingung, ya, tidak bingung. Kok ada yang bilang ini boleh, ada yang ini tidak boleh. Nanti akhirnya menjadi terpecah umat Islam. Jadi saya mengajak supaya mengerti pola pikirnya kayak apa sih orang melakukan itu. Oh, pola pikirnya begitu, oh begitu. Nah, jadi kita bisa memahami pola pikir orang lain, bisa memahami perilaku orang lain. Kalau kita bisa memahami seperti itu, kita tidak perlu berantem. Kita ini umat Islam terutama di Indonesia tidak bisa hidup dengan baik karena posisinya selalu lemah, dikuyok-kuyok, dibully, dipecah belah, ya karena kita memang tidak punya keinisiatif untuk selalu bersatu. Nah, untuk bersatu itu pemahaman-pemahaman ini perlu, ya. Baik, saya teruskan. Berbeda dengan orang yang beriman, roh dari orang yang tidak beriman akan kesulitan menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Setelah itu dia akan tetap tinggal di alam barzah sambil merasakan panasnya udara dari neraka. Ya, kalau yang tadi yang beriman kan merasakan sejuknya udara surga. Kalau orang yang tidak beriman merasakan panasnya udara di neraka. Rasulullah menyebutkan, wa innal kafir fayaqulani lahu marabbuk. Adapun terhadap orang kafir, dua malaikat tadi bertanya, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, hah. Jadi gagap dia. La adri, aku gak tahu. Fayaqulani lahu, lalu dua malaikat itu melanjutkan pertanyaannya, wa madinuk, apa agamamu? La adri, aku gak tahu. Tak lanjutkan lagi pertanyaan. Madzar rajul alladzi bu'itsa fikum? Kamu tahu gak laki-laki ini? Ditunjukin gambarnya gitu. Jawabannya serupa. La adri. Wah, sambil ketakutan kan. Aku gak tahu. Lalu terus ada malaikat yang mengumandangkan dari langit, dari atas. Dia memang mendustakan agama. Silakan hamparkan jalan menuju ke neraka. Dan berilah pakaian dari neraka. Artinya pakaian dari neraka itu artinya kan udara panas. Kalau kita ini kena udara itu menyentuh bagian badan kita, kan sama dengan baju ini menyentuh bagian kita, badan kita. Jadi berilah dia pakaian dari neraka, itu artinya berilah dia, lingkupilah dia dengan udara dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu menuju ke neraka. Belum masuk tapi pintunya sudah dibuka. Terus fayatihi min harriha wasumumiha, dia merasakan panasnya neraka. Terus wa yudayyaqu alaihi qabruh, kuburannya dipersempit. Lagi kuburan di sini adalah alam barzahnya. Di alam barzah dia itu merasakan tempatnya itu sempit sekali. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu kesakitan karena terhimpit kuburan tadi, terhimpit kuburan. Jadi yang dihimpit rohnya di alam barzah. Jadi setelah selesai pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, roh orang-orang yang meninggal dunia akan tetap berada di alam barzah dan belum dipersilakan masuk ke surga atau ke neraka. Kenikmatan atau siksaan yang mereka rasakan selama di alam barzah hanyalah bersifat rohani. Saya menyebut rohani karena rohani dengan kata roh. Jadi kenikmatan dan siksaan itu dirasakan oleh roh. Karena dirasakan oleh roh maka kita menyebutnya rohani. Ya.
Seperti dalam kehidupan di dunia ini, kalau orang hidupnya merasa tentram, yang tentram itu rohnya. Karena rohnya tentram, maka rohaninya tentram. Gitu. Mereka yang sudah meninggal tadi, sudah dikubur tadi, baru dipersilakan masuk ke surga atau neraka setelah mereka dibangkitkan lagi di alam akhirat. Dan setelah mereka selesai menjalani proses pertanggungjawaban di padang mahsyar. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Allah mengenai siksa kubur yang dialami oleh Fir'aun. Nah, ini kalau kita tanya kepada ulama siapapun, mana ayat Al-Quran yang menunjukkan siksa kubur, mesti ngutip ayat ini. Ya, mesti ngutip ayat ini. Dan siksaan kubur ya seperti ini. Ya. Fahaqa bi ali fir'auna su'ul adzab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Cerita Fir'aun saya kira kita semua sudah tahu, begitu dia jahat, begitu dia itu tidak adil, begitu dia membuli sekelompok masyarakat dan melindungi kelompok masyarakat yang lain, dan dia mati tetap tidak dalam keadaan iman, maka ketika dia di kuburan, dia setelah dikubur, dia mendapatkan siksa yang pedih. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab, siksa yang amat buruk. Siksa amat buruk. Siksa di mana ini? Coba ayat berikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampilkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi, sore, siang, malam. Jadi di alam barzah dia dan para pengikutnya itu melihat siksaan di neraka. Itu tempatmu besok, itu tempatmu besok. Itu kan horor, ya, itu kan horor. Atau teror secara rohani. Meskipun belum masuk, tapi sudah ketakutan luar biasa. Jadi itulah siksaannya. Jadi siksaan di alam barzah itu siksaan rohani. Kalau siksaan di neraka rohani apa jasmani juga? Berikut jasmani. Karena ketika di hari kiamat dibangkitkan kan disatukan lagi roh dan badannya. Maka siksaan di neraka itu jasmani dan rohani, tapi siksaan di alam barzah itu hanya rohani. Siang malam ditunjukin tempat yang akan ditinggali kelak, yaitu neraka. Setelah itu, nah ini yang memberikan penjelasan. Itu tadi kejadiannya di kuburan. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan nanti pada hari ketika kiamat sudah sudah tiba, lalu para mereka diperintahkan oleh Allah, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkan kelompoknya, keluarganya Fir'aun itu kesiksaan yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Jadi ini kan yang belakangan disebut setelah kiamat masuk neraka. Tadi ditampakkan siksaan atau api neraka yang begitu panas dan sebagainya, itu ketika di kuburan. Jadi siksa kubur itu wujudnya adalah siksa roh, bukan siksa badan. Karena badan itu kalau sudah pisah dari rohnya, udah nggak bisa merasakan apa-apa. Kalau digebuk ya nggak merasakan apa-apa. Ya, roh-roh yang tinggal di alam kubur atau sebenarnya alam barzah. Ya, tapi kita sehari-hari ngomongnya alam kubur. Jadi kalau kita bilang alam kubur sama dengan alam barzah. Ya, roh-roh yang tinggal di alam kubur bisa mengalami pengurangan siksaan. Jadi ini perlu kita perhatikan nih. Orang yang sudah dikubur, di kuburan, terus dia mendapatkan siksaan di situ. Siksaannya kan rohani tadi. Bisa nggak dari keringanan? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Orang berkunjung ke situ, mendoakan dia. Inilah makanya kalau kita itu datang ke kuburan kakek kita atau orang tua kita yang sudah meninggal, kita mesti membaca Al-Quran,
berdoa untuk mayat, bukan minta restu kepada mayat. Ya, kalau minta restu kepada kepada yang meninggal, musyrik. Nah, datang ke situ mendoakan, mohon kepada Allah supaya orang yang sudah meninggal ini diampuni oleh Allah, supaya dirahmati oleh Allah. Itu bisa mengurangi siksa kubur. Nah, misalnya pada zaman Rasulullah itu ada kejadian, ya, ada kejadian Rasulullah sedang berjalan-jalan bersama dengan para sahabat, lalu berhenti Rasulullah mengatakan ini kuburan 2 orang di sini, ada tempat di kuburnya 2 orang. Zaman dulu itu kan tidak ada kendaraan dan di sana itu padang pasirnya luas. Jadi kalau orang misalnya bepergian meninggal dunia di pertengahan jalan, itu nggak dibawa pulang. Membawa pulang itu berhari-hari. Kalau berhari-hari bisa keburu busuk. Maka tradisinya begitu ada yang meninggal dikubur di tempat itu. Maka bisa terjadi seperti ini. Di satu perjalanan Rasulullah, beliau mengatakan ini ada kuburannya 2 orang nih. Nah, yang lain-lain nggak ada, ya karena itu tadi orang yang sedang melakukan perjalanan meninggal dunia. Ini kan kasusnya seperti ibunya Rasulullah SAW, Ibu Aminah, pulang dari Madinah. Ya, Ibu Aminah itu asalnya dari Madinah. Kalau bapaknya Rasulullah, Abdullah, itu asalnya dari Mekah. Nah, suatu saat Ibu Aminah berkunjung ke Madinah, terus ketika pulang di perjalanan meninggal. Padahal rombongan itu hanya Ibu Aminah dan Rasulullah waktu masih berumur 6 tahun dan juga pembantunya Ummu Aiman. Terus jadi begitu Ibu Aminah ini wafat, yang ada hanya Ummu Aiman perempuan dan anak umur 6 tahun Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi. Nah, terus dikubur aja di situ. Ya. Lalu Rasulullah ketika berjalan tadi mengatakan ini ada 2 orang yang sedang disiksa. Terus beliau mengatakan, ya kalau Rasulullah kan mendapatkan wahyu, 2 orang ini disiksa bukan karena dosa yang besar, bukan karena masalah yang besar. Yang satu ini suka pipis tidak mengambil tutup, tidak menghalang-halangi supaya tidak kelihatan. Jadi kepengen pipis ya udah pipis saja di mana berada, seperti mohon maaf sapi itu kan kalau kepengen pipis di jalan ya pipis saja. Nah di kita ini kan ada juga, kalau ini yang sering kita lihat kalau kita melakukan perjalanan naik mobil, itu kan suka ada mobil berhenti, terus orang pipis tanpa tutup gitu, orang bisa melihat dengan jelas gitu. Nah, satu di antara 2 yang dikubur itu disiksa karena pipis tidak pakai penutup, dan yang satunya lagi suka menyiarkan fitnah. Jadi dia mendengar ada fitnah, kemudian diomongin. Dengar fitnah, diomongin. Nah ini hati-hati di zaman kita. Kalau tadi di pipis kan juga ada kemungkinan seperti itu tadi. Di perjalanan terus berpipis. Maka kalau itu supaya kita menghindari itu, kita cari penghalang supaya tidak kelihatan. Yang lebih bagus lagi, tak cari tempat untuk, kalau misalnya di tol itu cari di tempat peristirahatan. Kemudian kalau mengenai ada fitnah, sekarang ini banyak fitnah orang maki-maki di WA dengan gambar, video dan macam-macam. Kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita mendapatkan video fitnah, kita share, kena kita. Ini seperti ini. Jadi paling tidak ada siksa kubur. Nah, padahal di kuburan itu atau dalam barzah itu indikasi nanti dia akan tinggal di surga atau neraka. Kan tadi dikatakan kalau orang yang beriman dan beramal soleh itu dibukakan pintu surga, ya, nanti langsung ke surga. Tapi ada orang yang kafir dibukakan pintu neraka. Jadi artinya ketika di alam barzah
orang itu sudah bisa mengantisipasi bahwa dia nanti masuk surga atau neraka. Itu sudah tahu, karena sudah ditunjukin. Ya. Terus yang dilakukan oleh Rasulullah, coba Rasulullah mengambil pelepah kurma, lalu pelepah kurma itu dibelah, lalu ditancapkan di kuburan itu. Lalu para sahabat bertanya, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan ini Rasulullah? Rasulullah menjawab, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Dengan harapan siksaannya itu diringankan selama pelepah ini belum kering. Nah, ini ditiru oleh orang-orang zaman sekarang, suka di kuburan ditanami tanaman yang kecil-kecil, ya, tanaman bunga atau apa, itu kan niru Rasulullah, itu pelepah kurma. Karena waktu itu adanya pelepah kurma yang tidak bisa tumbuh. Nah, sekarang suka ditanami itu. Dan ada juga yang pakai kembang biar baunya biar harum gitu ya. Nah, bagaimana kalau tadi ada orang yang sudah dikubur bisa mendapatkan keringanan siksaan? Bisa nggak orang yang di kuburan mendapatkan tambahan siksaan gara-gara perilaku orang yang hadir? Bisa. Ya. Jadi hati-hati ketika kita hadir di kuburan, jangan menambah siksa untuk yang meninggal. Ini Rasulullah mengatakan begini, dikutip oleh Mughirah, man niha alaihi udziba bima niha alaihi. Mayat yang kemudian ada orang yang menangis meronta-ronta di atas kuburannya, maka dia disiksa karena tangisan orang ini, karena ratapan orang ini. Jadi kalau ke kuburan jangan meratap. Udah kalau misalnya sedih ditinggalkan bapak, ya ditahan aja. Kalau sedih boleh nggak? Boleh, tapi nggak usah nangis, ya, nggak usah nangis. Apalagi nangis kalau hanya sekedar keluar air mata nggak apa-apa, ya. Tapi jangan lalu terus, oh bapak, gimana? Jangan. Ya. Apalagi tradisi orang Arab sebelum Islam itu suka terus menampar mukanya sendiri, bajunya disobek-sobek, ditarik-tarik. Ya. Jadi kalau tadi orang yang meninggal dunia di kuburan bisa diringankan siksaannya, ini orang di kuburan bisa diberatkan siksanya. Tapi kita hati-hati membaca hadis ini. Ada penjelasan para ulama begini. Kalau orang yang meratap-ratap di atas kuburan itu, dia melakukan itu atas perintah orang yang meninggal dunia ketika dia masih hidup. Jadi misalnya dia pesan, kalau nanti aku sudah mati, kamu meratap di kuburanku ya. Mungkin kepercayaannya biar aku diringankan siksaanku begitu. Enggak, malah diperberat. Kalau orang itu meratap atas perintah orang yang meninggal, maka ratapan itu menambah siksaan. Tetapi kalau ada orang tiba-tiba datang di situ lalu meratap, tidak pernah ada pesan, ya nggak apa-apa. Jadi artinya perilaku orang yang tidak ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggal itu tidak berpengaruh. Nah, baik, saya teruskan. Perlu kita ketahui bahwa para ruh yang berada di alam kubur atau alam barzah itu bisa mendengar percakapan orang-orang yang berbincang-bincang di atas kuburannya. Rasulullah sendiri pernah mengajak bicara dengan orang-orang kafir Mekah yang mati terbunuh pada perang Badar di tahun kedua hijrah. Nah, sebagaimana kita ketahui, setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, tahun kedua itu sudah diserbu oleh orang-orang kafir Mekah. Nah, di antara mereka yang menyerbu itu ada yang meninggal. Ya, jumlah yang meninggal di pihak orang Mekah lebih banyak daripada orang Madinah yang meninggal. Terus ketika mereka meninggal itu tidak segera dikuburkan karena masih mengurusi orang-orang yang terluka dan sebagainya. Lalu Rasulullah menghampiri jenazah atau mayit-mayit dari orang-orang kafir tadi. Rasulullah mengatakan, betapa buruk kalian ini. Kalian ini kan teman-temannya Nabi, aku ini Nabi. Tapi kalian mendustakan nabimu.
Padahal orang-orang lain, orang-orang Madinah itu membenarkan Nabi itu. Kalian memusuhi aku sebagai Nabi, tapi orang-orang lain menolongku. Kalian mengusirku dari Makkah, sedangkan orang lain itu mendukungku, melindungiku. Betapa buruk perilaku kalian itu. Kemudian atas perintah beliau, mayat-mayat tadi disuruh dimasukin ke sumur di Badar. Badar itu nama tempat. Kemudian di situ ada beberapa sumur yang dulu ada airnya, kemudian pada saat perang itu sudah tidak mengalir air lagi, jadi sudah kering. Kemudian supaya cepat masukin aja ke sumur. Nah, setelah orang-orang itu pada di sumur, Rasulullah menghampiri sumur itu dan berbincang-bincang dengan mereka. Berbincang-bincang menyebut nama lagi. Wah, kan Rasulullah kenal semua itu orang-orang Makkah. Wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai fulan, apakah kalian membuktikan kebenaran janji Tuhan kalian? Sungguh saya telah mendapatkan kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan saya. Kan Allah menjanjikan akan menolong orang-orang yang beriman. Nah, itu sudah dipenuhi dan mereka terbunuh dan tersiksa, itu sudah dipenuhi juga. Kemudian karena Rasulullah itu berbincang demikian dengan orang yang sudah meninggal, Umar bin Khattab bertanya. Umar bin Khattab ini kan orangnya ceplas-ceplos tapi benar, itu kan. Rasulullah, kenapa engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah meninggal bahkan sudah mulai membusuk? Ya, sudah mulai busuk itu, dan tadi saya mengatakan tidak segera dikubur karena kesibukan ngurusi yang luka dan sebagainya. Ya. Kemudian Umar bertanya, kenapa engkau berbicara dengan orang yang sudah meninggal bahkan sudah mulai membusuk? Terus Rasulullah menjawab, demi Allah yang menguasai Muhammad, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Mereka lebih peka mendengarkan omonganku daripada kalian. Jadi suara dan kata-kata Nabi itu lebih didengar dengan jelas oleh mayit daripada oleh orang yang meninggal dunia. Ghairu annahum la yastati'una ayyaruddu alayya syai'an. Hanya saja mereka itu mendengar tapi tidak bisa jawab. Gitu. Mendengar tapi tidak bisa jawab. Ya. Nah, ini berarti kalau kita datang ke kuburan, berziarah, kita membaca Al-Quran, itu mayit itu mendengar bacaan kita. Nah, kalau mendengar bacaan kita itu kan mudah-mudahan siksaannya diringankan. Atau kalau ada kenikmatannya ditambah. Ya. Kemudian setelah memperhatikan ayat-ayat Quran dan hadis tersebut, kita meyakini bahwa setelah kita meninggal dunia dan dikubur, kita pasti akan berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir yang bertanya mengenai Tuhan kita, agama kita, dan Nabi kita. Pada saat itu, kita tidak akan bisa berbohong. Pasti kita ngomong apa adanya. Jadi kalau orang kafir nggak bisa bilang Tuhanku Allah, nggak bisa. Karena tidak bisa berbohong. Oleh karena itu, agar kita bisa menjawab pertanyaan mereka dengan baik, kita mesti latihan. Latihannya bukan lalu terus sekedar mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Tidak hanya sekedar itu. Latihannya itu dengan makin hari makin memperkuat iman kita. Kemudian kita tingkat bakti kita kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita tingkatkan. Kita juga lebih banyak mengenali Nabi Muhammad. Kalau ada cerita-cerita Nabi Muhammad, kita dengarkan. Ada statement-statement, kalimat-kalimat, pesan nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad, kita dengarkan. Supaya kita lebih jauh mengenal dengan Nabi Muhammad. Nah, termasuk kalau kita rajin datang ke pengajian, membahas tentang keimanan, tentang Nabi Muhammad, itu mudah-mudahan bisa membantu kita untuk menghadapi dua malaikat tadi. Ya. Baik, sementara seperti itu, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa kita perlu mempelajari hal-hal yang pasti akan terjadi masa depan, termasuk pertanyaan dua malaikat kepada orang yang mati setelah dikubur. Kita dianjurkan memohon perlindungan Allah dari siksaan di alam kubur. Dan malaikat
akan menanyakan 3 hal tentang Tuhan, agama, dan Nabi. Orang yang beriman akan menjawab dengan lancar, kemudian dia akan istirahat dengan baik. Sedangkan orang yang tidak beriman akan kesulitan menjawab, kemudian menghadapi siksa kubur. Perilaku orang yang berkunjung itu bisa mempengaruhi siksaan orang yang ada di dalam alam kubur. Semoga Allah melindungi kita dari siksa kubur dan melindungi kita dari siksa neraka. Amin.